Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selepas perjamuan terakhir Yesus dengan para murid, perjalanan Yesus menuju salib semakin nyata. Lewat perayaan Jumat Agung ini, kita diajak untuk mengenang perjalanan sengsara hingga wafat Yesus di kayu salib. Dan ini bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Kita melihat bahwa Yesus justru diserahkan oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Yesus digiring ke hadapan imam besar Kayafas dan dituduh telah menghujat Allah. Yesus menerima tuduhan-tuduhan palsu. Ia mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Pada peristiwa hari ini, kita melihat bahwa melalui penderitaan yang dialaminya, Yesus tidak mempersalahkan siapapun. Yesus tidak mengkambing hitamkan orang lain. Kita juga melihat bahwa Yesus juga tidak mempersalahkan Petrus yang menyangkalnya dan Yudas Iskariot yang juga mengkhianatinya. Dalam menghadapi segala bentuk cacian dan penghinaan, Yesus tidak membalasnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus justru mengungkapkan kata-kata pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Namun kerap kali dalam hidup sehari-hari, kita dengan mudah menyalahkan orang lain dan bahkan berbagai cara kita lakukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena seringkali kita mengabaikan hati nurani. Hati nurani selalu sejalan dengan nilai kebenaran. Hati nurani berfungsi sebagai alarm yang mengingatkan kita akan hal-hal yang benar dan salah. Hati nurani akan menjadi tumpul jika terus diabaikan. Orang yang mengambil hak orang lain tentu menyadari bahwa yang dilakukannya salah. Bila hati nurani selalu diabaikan, maka orang akan semakin biasa berbuat jahat tanpa rasa bersalah sama sekali dan pada akhirnya menyebabkan dosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus pun tidak mempersalahkan Bapanya atas kesengsaraan yang menimpa dirinya. Yesus meminum piala penderitaan itu hingga menyerahkan nyawanya. Semenjak dilahirkan di bumi sebagai manusia, Yesus telah menjalani setiap bentuk rasa sakit seorang manusia. Penolakan, kehausan, kelaparan, dan kemiskinan. Semua itu memuncak pada kematian yang mengerikan di atas kayu salib. Apakah semua pengorbanan dan cinta Yesus Kristus menggerakkan kita untuk semakin percaya kepadanya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita mengalami kesulitan dan penderitaan, Yesus sudah lebih dulu mengalami hal itu, sehingga Dia tahu bagaimana rasanya penderitaan itu, dan Dia mau menjadi teman untuk kita di saat kita mengalami kesulitan dalam hidup. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harusnya beriman. Beriman bukan hanya dengan kata-kata, melainkan tindakan nyata yang harus kita wujudkan. Yesus juga adalah seorang pemimpin yang sejati. Ia tidak mementingkan diri sendiri,
melainkan berusaha menampilkan diri dan memperkenalkan diri di depan banyak orang untuk melindungi murid-muridnya seperti yang diungkapkan dalam ayat 8. Kalau aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Ini adalah pribadi Yesus yang mau berkorban untuk manusia. Memang saat itu, para murid ketakutan dan meninggalkan Yesus. Namun, sesaat sebelum semua itu terjadi, Petrus berusaha membela Yesus dengan cara menghunuskan pedang. Yang dikatakan Yesus adalah, "Sarungkanlah pedangmu itu." Ini adalah bukti bahwa Yesus tidak ingin membela kebenaran dengan kekerasan. Allah itu kasih. Di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir. Hidup tidak diukur dengan seberapa banyak harta, tapi berapa banyak orang yang sudah kita bahagiakan dengan harta kita. Anugerah keselamatan yang mahal telah dianugerahkan tanpa mengharapkan bayaran. Jangan bicara tentang cinta jika tidak dapat memaafkan. Jangan bicara tentang kasih jika kita tak mau berbagi. Bukan kita saja yang punya perasaan. Bila tak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Karena dosa, seharusnya kita yang menanggung hukuman, tapi kini telah diselesaikan oleh Kristus, dan segala harga yang seharusnya kita bayar telah dilunasi olehnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana respon kita terhadap pengorbanan Kristus? Keselamatan adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Karena itu, jangan pernah kita sia-siakan. Jangan lagi kita hidup dalam dosa, melainkan marilah kita hidup sebagai manusia baru. Dan selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan memberi yang terbaik bagi Dia. Tuhan memberkati.